Verdonk. Verdonk! Ja, zo week is het. Na Van Wermerskerken nu deze pegel van Verdonk. Andermaal schitterend. Zoals Van Wermerskerken de eerder de week deed en nu Verdonk. Dan kan het allemaal overboord. Het zijn gewoon schitterende doelpunten. Je binnen tegen Twente. Hij kan het dus ook met zijn doel. Snoeihard of fijn. Het maakt. En zo leidt en is. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahriza Raja. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe. Okey guys, seputar Timnas Indonesia lagi guys, kita nak react kepada satu video yang menarik ni guys, iaitu akan gabung Timnas. Lihat betapa saktinya 5 calon punggawa Garuda ini guys. Okey guys, ada 5 lagi calon pemain yang akan dinaturalisasi dan kita nak lihat siapakah pemain ini guys. Kita lihat guys videonya. Mari kita react kepada videonya guys. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu guys. Kita lihat calon-calonnya yang mungkin akan dinaturalisasi oleh Indonesia guys Kita lihat. Timnas Indonesia telah bertransformasi menjadi salah satu tim yang diperhitungkan di Asia. Garuda semakin menakutkan dengan dukungan pemain keturunan dari Eropa. Di tahun 2024 ini, Indonesia menampilkan performa yang gemilang dalam berbagai kompetisi internasional. Mulai dari ajang Piala Asia, di mana Garuda berhasil lolos ke babak 16 besar. Capaian itu menjadi sejarah baru bagi Timnas Indonesia di kancah Piala Asia. Sementara yang terbaru, skuad asuhan Sintayong sukses menumbangkan Vietnam dalam 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil itu membuat Garuda berpeluang besar lolos ke round 3 kualifikasi zona Asia. Prestasi Garuda itu kini mulai mencuri perhatian dunia, sehingga mulai menarik minat para pemain keturunan Grade A untuk bergabung ke Timnas Garuda. Lantas, siapa sajakah pemain-pemain keturunan yang siap bergabung ke tim Garuda? Kita akan membahas beberapa nama yang masih berpeluang berseragam merah putih. Lihat siapa yang akan mungkin boleh dinaturalisasikan sebagai pemain keturunan guys. Eliano Reinders. Tak pernah dengar. Kita mungkin sedikit kecewa ketika Tijani Reinders akhirnya memilih timnas Belanda. Gelandang AC Milan itu kini sudah tidak bisa lagi memperkuat Garuda. Tak boleh dah. Namun meski begitu, dari keluarga Reinders masih ada satu nama yang bisa dibawa ke timnas Indonesia. Dia adalah adik kandung Tijani, yaitu Eliano Reinders. Eliano Reinders memiliki peluang membela Garuda karena memiliki darah Indonesia dari pihak ibunya. Ia memang lahir di Belanda, namun ibunya diketahui berasal dari Maluku bernama Angelina Lekatompelsi. Secara skill dan kemampuan, Eliano tidak kalah jauh dari sang kakak. Keduanya sama-sama berposisi gelandang, namun tipe permainan sang adik lebih ofensif daripada Tijani. Selain bisa menjadi gelandang serang, Eliano juga bisa ditempatkan di kedua sisi sayap. Saat ini pemain berusia 23 tahun itu bermain bersama PEC Zwolle yang berkompetisi di kasta tertinggi Liga Belanda. Musim ini Eliano sudah bermain sebanyak 27 pertandingan di Eredivisie dan sukses mencetak 3 gol dan 1 assist. Mantap guys. Hebat. Raiders Gol-gol juga guys.
Kevin Dix bakar besi. Kevin Dix. Sepertinya pintu timnas Belanda sudah tertutup untuk seorang Kevin Dix. Meski selalu tampil gemilang di tiap musim, tak membuat pelatih The Orange meliriknya. Hal itu kemungkinan mulai membuat Kevin Dix tertarik untuk membela Garuda di karir internasionalnya. Kevin Dix merupakan salah satu pemain yang sangat diharapkan Sintayong beberapa waktu lalu. Namun karena pemain berusia 27 tahun itu masih menyimpan asa berseragam Orange, Kevin Dix menolak tawaran Sintayong untuk dinaturalisasi. Namun dengan prestasi dan capaian Garuda saat ini, Kevin Dix mulai membuka hati untuk dinaturalisasi PSSI. Kevin Dix adalah pemain berposisi bek kanan, namun juga mampu tampil gemilang ketika ditempatkan sebagai bek tengah atau gelandang bertahan. Secara kualitas, Kevin Dix adalah pemain grade A yang saat ini bermain bersama raksasa Liga Denmark FC Copenhagen. Sepanjang musim ini, Kevin sudah tampil sebanyak 40 pertandingan bersama Copenhagen di semua kompetisi. Di Liga Denmark, ia berhasil mencetak 1 gol dan 2 assist. Main level tertinggi di Eropah guys FC Copenhagen guys. Jairo Ridderwoord. Beberapa waktu yang lalu, mantan anggota Komite Eksekutif PSSI Hassani Abdul Ghani sempat mengungkapkan bahwa ia telah berkomunikasi dengan keluarga dekat Ridderwoord. Orang itu menjelaskan jika cucunya, dalam hal ini adalah Jairo Ridderwoord, sangat berminat untuk bergabung ke timnas Indonesia. Hassani Abdul Ghani yang awalnya berpikir kalau Jairo adalah keturunan Suriname, terkejut mengetahui kalau pemain Crystal Palace itu memiliki darah Manado. Selama ini saya berpikir kalau Jairo adalah keturunan dari Suriname. Namun minggu lalu seseorang mengontak saya, mengatakan cucunya ingin bermain untuk timnas. Saya bertanya, siapa cucunya? Lalu orang itu menjawab, cucu saya bermain di Crystal Palace. Namanya Jairo Ridderwoord. Neneknya adalah adik saya. Kami sama-sama berasal dari Manado. Ungkap Hassani Abdul Ghani. Jairo Ridderwoord adalah pemain berusia 27 tahun yang saat ini membela tim Liga Premier Inggris Crystal Palace. Ia bergabung ke tim tersebut dari Ajax Amsterdam pada 2017 lalu. Sebagai pemain yang bisa menembus Liga Premier Inggris selama 7 tahun, tentu kualitas pemain ini tidak perlu diragukan lagi. Sebagai defensive midfielder, Jairo punya daya jelajah tinggi yang mampu membantu timnya untuk memenangkan bola di lini tengah. Mantap. Bahaya guys. Bahaya antaranya. Dengan kualitas yang dimiliki Jairo Ridderwoord, jika sang pemain benar-benar gabung ke timnas Indonesia, maka kita bisa membayangkan betapa kuatnya lini tengah Garuda nantinya. Apalagi saat ini timnas Indonesia belum memiliki gelandang tipe pengangkut air berkelas seperti Jairo. Kombinasinya dengan Tom Haye dan Ivan Jenner akan membuat lini tengah Garuda jadi lebih sangar dan ditakuti. Kelvin Verdonk. Nama selanjutnya yang telah menunjukkan minat besarnya untuk bergabung ke timnas Indonesia adalah Kelvin Verdonk. Terbaru dalam interviunya dengan Yusa Nugraha menjelaskan secara langsung kalau proses naturalisasinya sudah berjalan. Dirinya kini tengah menunggu proses itu selesai dengan harapan bisa rampung sebelum bulan Juni agar bisa bermain ketika laga menghadapi Irak. Kelvin Verdonk merupakan pemain keturunan Indonesia dengan garis keturunan dari sang ayah. Ia menuturkan kalau ayahnya lahir di Indonesia, tepatnya di daerah Melabuh, Aceh. Mijn vader komt uit Indonesië. Oké, is die vol Indonesisch of half of kwart? Ja, hij is vol Indonesisch. Hij is daar geboren ook. En mijn opa en oma van zijn kant, die zijn ook daar geboren. En mijn moeder is Nederlands.
Oh, mak En dia in je. welke stad, weet je misschien? In Indonesië is er geboren? Ik weet niet precies hoe je het Oh, zegt. oké. Misschien kan ik straks even opzoeken. Ik zou het naar je doorsturen. Oké. Kelvin Verdonk merupakan pemain dengan kelas grade A. Saat ini, pemain berusia 26 tahun itu membela tim Eredivisie Belanda NEC Nijmegen. Musim ini ia sudah bermain dengan 27 laga 27 Eredivisie perlawanan. dan berhasil mencetak 2 gol dan 2 assist. Catatan itu tentu sangat mentereng, mengingat Verdonk adalah pemain berposisi back. Kelvin Verdonk adalah pemain yang fleksibel. Hal itu menjadi daya tarik yang membuat Sintayong ingin membawanya ke timnas Indonesia. Selain bisa bermain di posisi bek kiri, ia juga bisa ditempatkan di posisi bek tengah, gelandang bertahan, hingga di posisi sayap kiri. Selain memiliki skill bertahan yang yahut, Verdonk juga memiliki akurasi umpan panjang yang hebat. Tak jarang umpan-umpan kuncinya dari lini belakang berhasil berbuah gol bagi timnya. Ia juga merupakan pemain dengan spesialis bola mati, di mana free kick-nya kerap menjadi ancaman dan mimpi buruk bagi gawang lawannya. Verdonk. Ja, zo week is het. Na Van Wermerskerken nu deze pegel van Verdonk. Andermaal schitterend. Zoals Van Wermerskerken het eerder in de week deed en nu Verdonk. Dan kan het allemaal overboord. Het zijn gewoon schitterende doelpunten. Je binnen tegen Twente. Hij kan het dus ook met gevoel. Snoeihard of fijn. Het maakt... En zo leidt NEC. Oleh Romeni. Oleh Romani pula. Mantap guys. Selain Kelvin Verdonk, Oleh Romeni saat ini juga tengah jadi buah bibir di kalangan penggemar timnas Indonesia. Pasalnya pemain ini baru saja mengungkapkan kalau dirinya sudah dihubungi langsung oleh Ketua Umum PSSI untuk dibawa ke timnas Indonesia. Melalui podcast dengan salah satu media Belanda, Oleh menceritakan tentang asal-usulnya yang memiliki darah keturunan dari Jakarta. Ia menyebut kalau dirinya memiliki ikatan batin yang kuat dengan Indonesia. Terkait bergabung ke timnas Indonesia, Oleh Romeni memang belum mengkonfirmasi ataupun menolak tawaran dari PSSI. Tapi pemain berusia 23 tahun itu seperti memberikan kode keras. 23 tahun. Ia mengatakan kalau saat ini ia sering berkomunikasi dengan beberapa temannya yang sudah bergabung ke timnas Indonesia. Ia sering bertanya-tanya kepada Martin Paes dan Ragnar Orotmangun tentang bagaimana proses menjadi WNI. Ini jelas jadi kode keras kalau Oleh Romeni akan menyusul bergabung ke timnas Indonesia. Apalagi tipe pemain seperti dirinya sangat diinginkan oleh Sintayong. Oleh Romeni adalah pemain berposisi penyerang yang bisa menempati semua pos di lini depan. Saat ini Oleh bermain bersama FC Utrecht di kasta tertinggi Liga Belanda. Jika dirinya bergabung ke skuad Garuda, maka lini depan Garuda akan semakin tajam bersama Rafael Struijk dan Ragnar Orotmangun. Oh, mantap. Hebat guys. Finishing ni semua cantik guys. Oh. Padu. Striker kelas dunia guys. Selain nama-nama yang kita bahas tadi, sejatinya Indonesia masih memiliki banyak pemain keturunan berkualitas yang bermain di kancah sepak bola Masih Eropa. ramai guys. Tinggal bagaimana PSSI melakukan pendekatan agar pemain yang dibutuhkan timnas Indonesia bisa ajak bergabung. Sebagai penggemar timnas Indonesia, kita harus terus support siapapun yang berjuang untuk Garuda. Bagi Mimin, tak ada bedanya pemain lokal ataupun pemain keturunan, karena mereka sama-sama memiliki darah Indonesia di tubuhnya. Jika memang bisa membawa Garuda berjaya di kancah dunia, Mimin akan terus dukung meski skuad Garuda full pemain keturunan. Ini akan membuat persaingan ke timnas Indonesia semakin ketat. Dengan persaingan ketat seperti itu, semoga saja akan membuat pemain lokal lebih bekerja keras
tidak kebanyakan nyinyir di media sosial ketika mereka tidak dipanggil ke Timnas Indonesia. Okey guys, itu dia 5 lagi calon yang mungkin boleh jadi WNI atau mungkin boleh dinaturalisasikan oleh Timnas Indonesia guys. Wow, ramai guys sekarang pun sudah mantap pasukan Timnas Indonesia, dan jika 5 orang ni rasmi, aku rasa yang dah rasmi adalah Jairo Jairo aku rasa dah mungkin rasmi, mungkin boleh bermain dalam, kalau Indonesia layak ke pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia nanti, kemungkinan Jairo boleh bermain. Dan peluang untuk Indonesia naturalisasikan pemain-pemain yang lebih berkelas dunia adalah bergantung kepada kelayakan Timnas Indonesia ni ke pusingan ketiga guys. Apabila melepasi pusingan kedua ni guys, aku rasa peluang ni sangat luas guys kerana sekarang ni pun sudah berada di posisi yang kedua dalam grup yang ada Iraq, Vietnam dan juga Filipina, dan halangan utamanya adalah Vietnam. Filipina kita tahulah dia so-so je. Kalau kita tengok dah dua perlawanan melawan Vietnam dah menang, aku rasa peluang untuk peringkat ketiga ataupun pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia ni memang dah cerah, dan peluang untuk tarik pemain-pemain yang berkelas dunia ni memasuki Timnas Indonesia aku rasa lebih cerah lah. So kita akan dapat lihat lagi pemain-pemain kelas A yang mungkin boleh bermain untuk Timnas Indonesia. Kalau kita lihat tadi 5 daripadanya, dan mungkin ada 2 yang mungkin confirm. Kita lihat saja guys. Okay guys, apa pendapat teman-teman Kalau teman-teman ada lagi nama-nama pemain-pemain berdarah Indonesia yang mungkin boleh naturalisasikan, mungkin teman-teman boleh tuliskan di kolom komentar di bawah guys. Okay guys, apa pendapat teman-teman? Jangan lupa untuk tekan butang like dan juga butang subscribe guys. Kita jumpa dalam video akan datang guys. Assalamualaikum.